Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran Ade Salyu Cahyani, ya, Azra Nahalia, Al Rizky, Andrean Saputra, Anggi Azahra, Asfina Lutfi, Anissa, Damsi Dempo, Dian Anjarwati, Fajar Setiawan, Fauzabil, Gaza Arya, Hanifah, Linda, Lutfiah Zakiyah, Seli Wahyuningsi, Teti, Wawan Ergo, Widya Puspitasari, Wulan Dari. Oke, baik. Hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan dilihat dulu di bawah kursi tempat dudukmu itu masih ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Yakin sudah bersih? Untuk kerapian baju pakaian kalian gimana pakaiannya? Aman? Semua baju sudah dimasukkan ya? Jadi itu salah satu ciri atau cermin seorang pelajar itu harus rapi ya, benar ya? Harus rapi, penampilan harus menarik. Oke, kemudian siap belajar belum nih? Yakin? Kalau siap, bukunya, perlengkapan belajar silakan dikeluarkan semua ya. Bawa HP enggak? Bawa ya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan silakan menggunakan HP untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikeluarkan semuanya. Oke, sudah semua? Oke. Jadi selanjutnya saya akan mengingatkan ya berkaitan tentang kontrak belajar yang sudah kita sepakati atau kesepakatan belajar di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 8 tuh kesepakatan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Jadi saya minta semuanya ya dibaca bareng-bareng lagi ya. Oke, yang pertama berkaitan tentang apa? Oke, kebersihan. Yang kedua, disiplin. 3, yang keempat, saling membantu. Yang kelima, tugas. Yang keenam, saling menghargai. Yang ketujuh, tidak membedakan teman. Dan yang kedelapan, tidak tidur. Ini harus disepakati ya, supaya pembelajaran kita itu kondusif ya. Jadi dari beberapa poin tadi tentu ada penjelasannya masing-masing ya berkaitan tentang kesepakatan kelas ya. Selanjutnya saya ingin mengingatkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat materinya berkaitan tentang apa? Baik, berkaitan kolonialisme dan imperialisme. Jadi materi hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Siapa yang ingin menyampaikan berkaitan definisi dari kolonialisme? Ya, saya. Oke, Damsi, silakan Damsi berdiri sampaikan. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasanya disebut koloni. Baik, jadi kesimpulannya kolonialisme itu
adalah negara yang ingin memperluas wilayah jajahan sehingga membentuklah sebuah koloni di Indonesia, ya. Jadi itu kolonialisme. Kemudian imperialisme. Siapa yang bersedia untuk mendefinisikan tentang imperialisme? Namanya siapa? Wulan. Oke, Wulan, silakan berdiri, Wulan. Imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk menguasai, memperluas wilayah atau negara lain demi kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Baik, jadi kasih aplaus dulu, baik Damsi maupun si Wulan, ya. Kasih aplaus dulu, ya. Oke. Nah, jadi disimpulkan berarti imperialisme itu penjajahan secara langsung, ya, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Perlu kalian ingat itu, ya. Kemudian selanjutnya ini, ya, berkaitan motivasi, ya. Pernah melihat tokoh tersebut? Di mana lihatnya? Di mana? Di media sosial, di buku. Oke, namanya siapa tokoh tersebut? Nah, jadi tokoh tersebut bernama Ki Hajar Dewantara. Apa peran beliau bagi bangsa kita? Bapak pendidikan, ya. Siapa memberikan gelar Bapak pendidikan itu? Siapa Insinyur Soekarno? Presiden bangsa Indonesia yang pertama. Oke, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang bapak pendidikan, bahkan dia meninggalkan pesan untuk kita semua. Ya, pesannya bisa dibaca bareng-bareng. Apa pesannya? Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Saya yakin di dalam kelas ini, ya, semuanya berkeinginan ada cita-cita, ya. Tidak mungkin, ya, belajar tanpa ada cita-cita, ya. Jadi cita-cita itu penting tidak? Penting. Maka daripada itu tolong, ya, belajarnya yang betul-betul belajar, ya. Niatkan dari rumah datang ke sekolah itu untuk belajar. Oke, selanjutnya berkaitan tujuan pembelajaran. Nah, nih, ya, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 poin, ya, silakan dibaca serentak. Yang pertama berkaitan peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Baik, jadi tujuannya diawali dari tujuan, kemudian rutenya orang-orang Eropa datang ke Indonesia itu melalui jalur apa, ya, dan yang terakhir apa faktor pendorong orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia. Oke, kemudian berkaitan strategi pembelajaran yang hari ini kita akan laksanakan. Nanti saya minta saya tampilkan sebuah video. Dari video itu kalian mengamati, ya, kemudian di akhirnya nanti ada LKPD. LKPD itulah nanti kalian jadikan sebuah permasalahan itu harus kalian selesaikan, ya. Kemudian nanti Bapak bagikan kelompok, dari kelompok itu kita bekerja sama untuk memecahkan permasalahan tersebut, diskusi, dan diakhiri dengan evaluasi nanti, ya, itu. Oke, untuk memahami tingkat kemampuan awal, ya, saya minta diambil dulu HP-nya. Bawa semua ya HP-nya. Oke, ya. Kemampuan awal ini bertujuan nanti apa yang kalian pahami tentang materi, dan ini ada kaitannya dengan pembagian kelompok nanti, ya. Bentar, ya. Oke, silakan untuk masukkan nomor kodenya. Kelihatan, ya. Manfaatkan waktu, ya. Ini soal hanya 5 soal, jadi nggak banyak waktunya. Saya rasa paling lama nanti saya berikan waktu 2 menit, paling lama, ya.
Jadi manfaatkan waktu. Yuk, baru 2 orang yang sudah bergabung, 5. Sinyal aman, sinyalnya? Aman ya? Oke. 5 orang lagi, 4 orang. Oke. Tinggal 2 orang lagi. Oke, sudah lengkap ya? Sudah siap? Oke, bismillah ya. 3, 2, 1. Oke, silakan dibaca berkaitan soal-soal tersebut dan pilih salah satu. Menurut kalian benar-benar itu jawabannya. Untuk peringkat pertama, ya, masih dipegang oleh Asvina dan diikuti Wawan Ergo. Oh, beralih Seli Wahyuningsih. Ya, peringkat 2. Oke, Asvina masih bertahan. Ingat, waktu kurang lebih 2 menit. Oke, masih Asvina, Seli, peringkat 2. Masih bertahan Asvina dengan Seli. Yuk, yang menjawab baru 75%. Oke, selesai ya, waktunya sudah selesai. Baik, jadi hasil dari evaluasi ya, peringkat pertama dipegang oleh Asvina, kemudian ada Seli, dan yang ketiga ada Wawan Ergo. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, coba sebutkan siapa yang sudah paham tentang negara-negara yang pernah masuk ke Indonesia. Siapa yang berani menjawab? Oke, silakan. Portugis itu yang pertama ya. Portugis. Oke. Yang kedua Spanyol. Spanyol. Yang ketiga Inggris. Inggris. Yang keempat Belanda. Yang keempat Belanda. Oke, kasih tepuk tangan ya. Benar ya. Jadi ada 4 negara yang pernah masuk ke Indonesia. Jadi melakukan pelayaran samudra ya. Dimulai dari Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Inggris ya. Dan yang terakhir ada Belanda. Nih kita lihat nih benderanya ya. Ini bendera negara mana nih? Portugis ya. Kemudian Spanyol. Kemudian Inggris dan Belanda ya. Jadi ini berkaitan tentang bendera-bendera yang pernah negara yang pernah masuk ke Indonesia. Oke. Nah, ini materi yang mau kita pelajari hari ini. Ya, diawali dengan alasan penjelajahan bangsa Eropa menuju ke Indonesia atau Nusantara. Jadi kalau kita lihat dari beberapa poin ini, ya, salah satu alasan tujuan orang-orang Eropa datang ke Indonesia itu berkaitan dengan rempah-rempah. Ya, rempah-rempah kita itu banyak, ya, sehingga ada daya tariknya bagi orang-orang Eropa untuk masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, rempah-rempah ini juga sangat bermanfaat bagi orang-orang Eropa. Ya, apa manfaatnya? Bisa kalian lihat, dimulai dari untuk bahan obat, bahan pengawet makanan, bahkan untuk bumbu masakan.
ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini berkaitan tentang harga. Nah, ini ya, daya tarik orang-orang Eropa itu berkaitan dengan hasil. Jadi ketika orang-orang Eropa itu masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, ya, dijual dengan harga yang tinggi, ya, alhasil untungnya banyak. Oke, selanjutnya ini jenis-jenis berkaitan tentang rempah-rempah. Kalau kalian lihat ada gambar apa saja itu rempah-rempah kita? Kayu manis, ya, pernah lihat kayu manis? Pernah ya, bahkan bapak kita nanam ya kayu manis. Kemudian apa lagi? Ada cengkeh, kemudian ada yang kuning itu kunyit ya. Lebih jelasnya ini ya. Nah, ini berkaitan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Yang pertama, lada. Apa sih fungsi lada itu? Memberikan efek hangat sehingga cocok untuk orang Eropa yang hidup di wilayah dingin ya. Banyak ditemukan di mana? Lampung ya. Di Lampung. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pala. Ya. Pala digunakan untuk minuman penyegar atau campuran pada kue sehingga rasanya lebih terasa mantap ya, harum. Pala ini banyak ditemukan di daerah Aceh dan Maluku. Oke, lanjut. Nih, cengkeh. Pernah lihat cengkeh? Apa guna cengkeh ini? Buat ngerokok. Ada yang orang tuanya ngerokok pakai cengkeh? Ada ya, sering kita lihat ya. Oke, cengkeh jadi digunakan untuk bumbu masakan. Selain untuk bahan pembuatan rokok, juga digunakan untuk bumbu masakan. Termasuk obat-obatan ya. Ini banyak ditemukan di Jawa Timur dan Bali ya. Oke, selanjutnya kayu manis ya, sering ya kita gunakan kalau masak rendang, masak ayam ya, pasti menggunakan kayu manis. Jadi bisa kalian lihat ya. Bahkan di zaman Mesir kuno, kayu manis ini digunakan sebagai pengawet mayat jenazah ya, luar biasa dan banyak ditemukan di daerah Jambi dan Kalimantan. Oke, terakhir kunyit ya. Jadi kunyit ini digunakan sebagai bumbu masakan, obat-obatan dan kosmetik yang banyak sekali ditemukan di Sumatera. Bahkan ibu kita ada ya di rumah nanam, sering ya melihat orang-orang Indonesia banyak menanam yang namanya kunyit. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Jadi itulah jenis-jenis rempah-rempah yang jadi incaran bangsa Eropa ya di Indonesia. Oke, selanjutnya faktor pendorong ya. Jadi ada beberapa faktor pendorong kenapa orang-orang Eropa itu ingin menguasai Indonesia atau masuk ke Indonesia. Jadi faktor pendorong dilatar belakangi oleh jatuhnya wilayah Konstantinopel. Ya. Jatuh ke tangan Turki Utsmani. Ya, kita ketahui Konstantinopel itu merupakan jalur perdagangan. Ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, jalur tersebut ditutup. Ya, ditutup. Otomatis orang-orang Eropa ini tidak bisa lagi melakukan jalur perdagangan tersebut. Sehingga orang-orang Eropa mencari wilayah. Dan pada akhirnya melakukanlah sebuah pelayaran hingga sampai ke Indonesia. Itu yang pertama ya, berkaitan jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua dilatar belakangi oleh perkembangan iptek berkaitan tentang kapal-kapal besar ya, buatan orang-orang Eropa. Kemudian penemuan teknologi seperti peta ya, kemudian ada kompas, teropong, bahkan senjata api ya yang digunakan untuk perlengkapan perang yang ada di dalam kapal. Oke, dan tidak tertinggal adanya semangat 3G. Ingat ya, semangat 3G apa? Goal. Oke, jadi ada goal, glory, dan gospel. Jadi memiliki pengertian, ya. Goal ini berkaitan keinginan untuk mendapatkan kekayaan, ya. Itu goal. Glory apa? Meraih kejayaan, menguasai, ya, lebih lanjut. Dan yang terakhir gospel. Apa gospel? Oke, misi penyebaran agama ke Indonesia. Makanya sehingga muncul banyak agama Nasrani ya. Bisa dipahami sampai sini?
Bisa ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, selanjutnya nih peta pelayaran. Nah itu bisa kalian lihat ya, negara-negara nih ya. Ada negara Portugis nih ya, Portugis, kemudian ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda ya. Kodenya bisa kalian lihat di sini, jalur kedatangannya. Kalau bangsa Portugis cirinya ya garis hitam tebal ini ya. Jadi kalau kita lihat dimulai dari negara asal melewati Samudra Atlantik nih ya, kemudian melewati Afrika, Tanjung Harapan ya, Amerika juga, kemudian masuk ke negara India, Kalkuta ya, ini Kalkuta, kemudian barulah masuk ke Malaka ya, dan terakhir menuju ini Ternate ya. Jadi bisa dipahami ya jalur pelayarannya. Nanti silakan dibuka berkaitan di buku cetak itu ada ya, berkaitan jalur perdagangan. Dimulai dari Portugis, kemudian ada Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oke, untuk lebih lanjut simak video yang saya tampilkan ini ya. Jadi tolong nanti disimak betul, ditulis poin-poin pentingnya ya, diamati berkaitan tentang videonya. Coba diamati ya berkaitan video tersebut. Disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Lalu merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis punya pangkat teknologi maritim. Bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Ahmad Fakri Yudho dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia, maksudnya Islam tidak kolonialisme tahun 2020, menyebutkan pada masa imperialisme Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan yang memiliki kekuatan kapal dalam teknologi navigasi dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara lain. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan lempar, Raja Mandala satu mengambil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Dari malam itu ini disebutkan bahwa tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Saat itu bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet makanan, serta bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim hujan. Oleh sebab itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli tahun 1492 dari pelabuhan di Sabo. Rombongan kapal bangsa Portugis berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeu Dias. Yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan segera Tanjung Harapan. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasannya dari wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama mencoba melaut bangsa yang pernah berlayar di Asia Timur jauh untuk menjadi berujung arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Karimun dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah India juga yang berhasil dilepas. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis India menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis berjalan menuju negeri yang kaya akan hasil dan rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka yang saat
berdirinya bangsa Portugis di Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disebut ramah oleh para penduduk. Akan tetapi, rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar gunakan rempah-rempah. Portugis akhirnya mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah ambisinya, orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah. Salah satunya Kesultanan Demak dan Pulau Jawa, kerajaan Demak pada masa pertempuran rempah, lalu putus mati dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Kesultanan Demak dan membantu kembali kekuatan kerajaan Malaka. Namun, serangan yang dipimpin Portugis mereka memiliki bersenjata dan harus secara teknologi. Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaan di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur. Wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan tercecer. Seperti dari Indonesia Timur merupakan komoditas yang paling berharga kala itu. Armada pertama mendarat di Pulau Banda Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil malam dan selaku dua malam atau sering disebut Fude. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut dinamakan Benteng Sao Paulo. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia. Dalam rangka memperbesar perusahaan dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Tujuan utama Portugis melakukan penjelajahan Samudra selain untuk memperoleh kekayaan apapun teknologi atau budaya dalam penguasaan wilayah, juga menjalankan misi agama atau misionaris di wilayah Bali yang dikenal dengan istilah gospel. Dari laman Detik.com disebutkan pada tahun 1927 tentara Demak di bawah pimpinan Panglima melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh dan menguasai jalur kampung perjalanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah jadi Jayakarta. Pemirsa, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar dan maju tidak hanya karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi, bangsa tersebut harus mampu mengelola segala potensi secara optimal untuk kemakmuran rakyatnya, serta mengatasi tantangan dan hambatan dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Ketika bangsa tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Ya. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, salah satu negara Eropa yaitu bangsa Portugis ya yang melakukan penjelajahan hingga apa saja yang dilakukan tadi. Bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk melanjuti berkaitan tentang video tersebut ya, di sini saya akan membagikan berdasarkan hasil evaluasi soal tadi ya, asesmen awal tadi, ada 4 kelompok nih ya, ada 4 kelompok, ini kelihatannya sesuai ya. Jadi ada kelompok 1, ingat ya, nama kelompok 1 ini kelompok Portugis ya. Kemudian kelompok 2 namanya
Spanyol ya, kelompok 3 ada Inggris dan kelompok 4 ada Belanda ya, sesuai dengan pembahasan kita. Jadi ada 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan diamati LKPD tersebut ya. Adapun pertanyaan silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Kata pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Baik ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, nanti hasil lembar kerja peserta didik ya, itu kamu sampaikan di dalam karton ini ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kalian masing-masing, dan jangan lupa dibagi job kalian masing-masing berkaitan tugasmu apa ya. Bisa dipahami? Oke. Silakan dilihat dulu LKPD-nya, dibaca. Adapun masih kurang jelas, monggo ditanyakan ya. Ini kelompok 1 ya, pakai yang hitam saja ya. Tarik. Nah, oke. Kelompok 2 pakai yang kuning. Oke, yang kuning. Oke. Kelompok 3 ambil yang ini 3 ya. Ambil yang biru saja, 3. Oke, kelompok 4 silakan ya. Silakan berdiskusi berkaitan LKPD yang sudah saya berikan. Ingat ya, kalau masih ragu, silakan angkat tangan mewakili daripada masing-masing kelompok untuk bertanya. Ya, silakan dibaca dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini membuat apa? Membuat mind mapping ya, berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang faktor pendorong ya. Jadi faktor pendorong. Jadi buat tuh. Manfaatkan HP ya, cari referensi di internet bisa, di buku paket juga bisa ya, silakan. Pak, ini di mana Pak? Di mappingnya. Ya, yang jelas sebisa kalian ya, maksudnya mana yang poin-poin pentingnya ya, carilah ya. Nah, jadi silakan cari referensi dulu berkaitan mind mapping yang nantinya kalian akan tampilkan di dalam media karton. Kelompok 2 gimana? Ya, boleh. Ya, Yang mana? Ya, nanti dibaca semua, ya. Dibaca, kemudian analisis daerah ini nanti kamu tunjuk berkaitan bagaimana rutenya, rute pelayarannya, ya, sesuai dengan sub soalnya itu. Ya, sama itu dengan kelompok 3 juga ya. Jadi buatlah sekreatif mungkin ya. Sebagus-bagus mungkin. Ini kelompok 4 membahas tentang apa? Oh, jenis rempah-rempah ya. Jenis rempah-rempah. Ada berapa itu yang saya minta di LKPD? 10. Ada 10 ya? Jadi 10 rempah-rempah itu nanti kamu tampilkan jenis rempah-rempahnya apa, ya, nama rempah-rempahnya. Kemudian apa lagi? Selain nama rempah-rempah ada manfaat ya, kegunaannya apa, dan asal wilayah rempah-rempah tersebut ya. Minimal 1 saja nggak apa-apa ya, tulis 1, atau maksimalnya 2 nggak apa-apa ya. Kegunaan rempah-rempah itu apa? Oke, silakan dikerjakan. Ya, saya ingatkan, jadi silakan berdiskusi, jangan lupa job nis kalian dibagi nanti kalau sudah selesai, siapa yang jadi moderatornya, penyajinya ya, silakan. Jadi ini nanti bisa kamu tempel di media karton ya, kamu tempel. Untuk perlengkapan alatnya semua dibawa ya. Kemarin sudah saya sampaikan, silakan untuk membawa banyak perlengkapan seperti lem ya, yang memanfaatkan gunting ya, gunting dipakai nanti ya.
Jadi di akhir nanti hasilmu kalian sampaikan ya, nanti ditempelkan di papan tulis, kemudian disampaikan, nanti ada tanya jawab ya. Jadi tolong dijelaskan secara betul-betul menjelaskan. Gimana? Nggak usah, ya nggak usah. Iya. Iya, jadi topik pembahasanmu saja yang perlu kamu sampaikan di sini ya. Jadi ada 3 pertanyaan untuk kelompokmu ya. Nggak usah, ya nggak usah, nggak usah. Iya, iya, iya. Yuk cari referensi, ya cari referensi. Oh ini contohnya ya. Wah keren nih. Ya, oke. Yuk waktu ya, silakan dibagi tugasnya. Gimana? Iya ditulis. Ya diambil poin pentingnya saja. Ya. Gimana? Ya ini ya. Ya betul ya. Jadi ya cari referensi lain ya di buku atau di internet ya. Ya inilah ya. Yuk. Gimana? Maksudnya? Harus berurutan saja nggak apa-apa. Ya yang kamu ketahui saja, ya. Yang penting 10 jenis rempah itu harus kamu tampilkan di sana, ya. Tulisannya jangan kecil-kecil ya, pakai spidol ya. Yang kalau nggak punya spidol ini, saya punya spidol nih. Siapa yang nggak punya spidol? Ah, nih ya. Nih ada spidol nih, ya. Ini, wah udah banyak spidolnya ya. Ini ada enggak spidol? Ada ya? Oke. Ini perlu nggak spidol? Nah, ya. Oke, silakan dibagi tugasnya agar menghemat waktu. Jangan lupa kasih keterangan nama jenis rempahnya, ya. Yuk, ini apa nih tugasnya? Bantulah biar cepat. Siapkan moderatornya siapa nanti, ya. Nah, jadi masing-masing kelompok harus sudah menyiapkan nih. Ini kelompok 3, siapa moderatornya nanti? Oke, Azra ya. Nah, rute nanti dijelaskan ya Damsi ya. Damsi atau siapa yang mau menjelaskan nanti? Rizky ya. Ini rute pelayaran berkaitan bangsa Portugis dan Spanyol ya. Jadi negara-negara mana yang pernah disinggahi ini sudah jelas ya. Nah, di jalur perjalanan pelayarannya ini ya. Nah nanti ini disampaikan ya, disampaikan semua supaya nanti teman-teman paham. Oh berarti jalurnya itu melewati Samudra Atlantik dan seterusnya ya.
Gimana? Oh, gunting. Oh ya, siap. Nggak, bawa gunting. Oh, satu. Ya, nih. Carilah referensi, ya. Bisa melalui internet atau buku paket yang ada. Jadi untuk tugas LKPD-nya sudah paham semua ya? Sudah, oke. Silakan dikerjakan. Oke, gimana? Butuh spidol merah. Butuh spidol merah? Pinjam saja nggak apa-apa. Mana? Pinjam dulu ya. Pinjam dulu. Hitam. Ya, mana menurut kalian bagus? Ini semuanya ada penilaian nanti ya. Ya, gimana, Asmina? Iya. Jadi biar jelas tulisannya. Kalau sudah ini ya nggak apa-apa. Ya. Ya sudah terlanjur nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika menjelaskan ya kamu yang membacakan ya. Oke, keren, bagus. Ya, gimana kelompok 1? Jadi jangan lupa topik pembahasannya ya. Topik pembahasannya kamu sampaikan di media karton itu. Jadi biar tahu masing-masing kelompok itu kan beda-beda, ya. Gimana? Iya, majunya berkelompok nanti, ya. Jadi hasil kerja kalian itu yang kamu buat di karton itu kamu tempel nanti ya. Kamu tempel di papan tulis. Nah, ya, tempel ada. Saya sudah siapkan ya. Ya, yang lainnya bisa langsung ditempel sini. Iya. Jadi jangan semuanya ngurus itu, ada yang satu yang nempel ya. Judulnya mana? Ya ditempel. Lemnya ada kan lem? Ada ya. Ini berkaitan apa nih? Oh ini
Ini yang pertama sesuai dengan soal ada latar belakang ya. Latar belakang, kemudian apa jalur apa namanya? Perjalanannya dipimpin oleh siapa? Itu jelaskan semua nama-nama tokohnya ya. Ya, silakan. Ya, segera ditempel. Ya, ya dibagi, langsung ditempel, Pak. Kalau sudah yakin langsung ditempel. Ya. Langsung cari tulisan. Terus video tulisan. Ah. Ya, Fajar, jangan banyak melamun Fajar, bantu Jar. Ya. Yang lainnya ada yang nempel, yang lain. Ya, ada yang nempel. Jadi biar terbagi waktunya nanti. Ya, ya. Waktu ya. Ya. Gimana? Ini mau tulisan di mana? Judulnya sesuai dengan topik. Nah, topik pembahasannya ini kan berkaitan tentang ini ya, menganalisis proses maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia. Tapi berkaitan tentang bangsa Portugis dan Spanyol. Tambahkan di sini Portugis dan Spanyol ya, gitu. Ya, yang sudah yakin dengan bentuknya silakan ditempel ya di media karton. Yuk, kelompok 3 mau selesai nih. Oh, ini negara Inggris dengan Belanda ya. Ya. Nanti dibagi tuh siapa yang ingin menyampaikan tentang latar belakangnya, kemudian proses pelayaran yang dilakukan oleh bahasa Inggris ya, Belanda, termasuk jalur ya. Nah, jalur itu bisa kamu tunjukkan berkaitan petanya ini ya, jalur pelayarannya. Atau nanti bisa menggunakan infokus ya, bisa nanti ya. Nah, menampilkan itu. Ya, yang lainnya bisa ditempel tuh. Iya. Petanya jangan lupa disampaikan di sini nanti petanya, ya. Ya, bantu nulis, gak apa. Banyak loh. Ini poin pentingnya saja ya, poin pentingnya saja ini. Nggak perlu semuanya ditulis itu. Iya. Tempel. Mana? Kira-kira urutannya gimana itu? Sesuai dengan urutan ya? Sesuai dengan urutannya. Ada 5 pembahasan itu yang harus kalian selesaikan. Tinggal satu lagi itu ya. Nah, yuk. Ayo kelompok 3 sudah mau selesai. Yang lainnya ayo segera. Yuk, langsung ditempel. Ya urutannya sesuai dengan soalnya. Soalnya ini di sini yang di LKPD ini. Nggak usah, nggak perlu. Yang penting nanti kamu sampaikan ya berkaitan soalnya itu jawaban yang mana. Ayo. Ini gambar kemiri ini. Ya. Ya. Masa nggak roh jenis rempah-rempah? Ya, ditempel lah. Kalau sudah selesai,
Siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang menyajikan ya? Nah, menyajikannya nggak perlu panjang lebar ya. Ayo kelompok 4. Guyur nempel nih. Pala ini. Ajar punya pala. Mana manfaatnya ini kan belum. Yuk dibagi makanya yuk. Gimana? Yuk, cepat. Yang penting ditulis sesuai dengan judulnya saja ya. Yuk kelompok 1. Yuk cari mana lemmu. Dilem lah ini. Tunggu apa lagi? Mana yang sudah ditulis? Diurutkan, urutan pertamanya berkaitan tentang apa itu? Nah, aman ya. Kelompok 3 sudah selesai. Ayo, mana perlengkapanmu mana? Lem. Iya, letaknya di mana? Iya, Ya, do sana anunya. Sedikit baik. Ujung-ujungnya baik. Ya. Judulnya mau taruh di mana itu? Tengah, yuk, monggo. Cari lemnya. Nah. Penting. Ya, waktu terus berjalan. Tadi saya ulangi, yang sudah siap, yang sudah selesai, monggo dibahas lagi job list-nya ya. Ayo, kelompok 4, ini belum nempel sama sekali nih. Ya, sesuai dengan soal ya, nggak apa-apa. Ya, langsung dilem. Ini judulnya sudah tadi kan? Yuk, langsung dilem. Ya. Ya. Nggak ada lem apa kamu? Ada bang. Pakai lem saja. Basah nanti Pak tulisannya Pak. Enggak, ujung-ujungnya saja. Ujung-ujungnya saja. Iya. Sudah? Kelompok 3 sudah. Yuk, yang lainnya ditunggu nih. Ya, waktu. Yuk kamu bantu, ini loh, dilem sisan. Nah, ini sudah, ini belum. Ujung-ujungnya sini, Pak. Ujung-ujungnya, Pak. Yang penting lengket di sini. Nah, udah Bil. Oke. Yuk. Iya, Richard ya Pak ya? Ya, lada kelihatannya. Lada sudah belum? Ada lada. Yuk, tempel lah. Yuk. Pakai lem bisa kan? Ada lem. Langsung lepas sampai Pak. Ya. Ya, kelompok 1. Ya, poin pentingnya saja. Ujung-ujung sini ya, ujung-ujungnya. Nah, yang penting lengket.
Ya. Gimana? Kelompok 1? Ya, satu lagi ya. Oke. Yuk, ini kelompok 4 nih. Yang sebanyak yang belum nih kelompok 4. Ya. Ah. Dibagi lemnya, ya. Ini sudah selesai kelompok 2? Sudah ya? Bingung ditulis saja 1, 2, 3 kalau bingung. Nah, kalau sudah selesai job nih sekalian tuh ya, diingat-ingat. Kalau sudah perlengkapannya sambil diberesin ya, jadi biar nggak penuh tuh di atas mejanya ya. Perlengkapannya diberesin, letakkan di dalam laci kalian ya. Ya, yang sudah. Oke, sambil menunggu kelompok 4. Oke. Oke, sudah ya kelompok 1 ya. Nah, cukup. Cukup, ini tempel lah terakhir. Sudah. Udah ada, itu udah usah. Enggak usah lah, ya. Udah. Wis. Oke. Perlengkapannya di apa? Ya, ujung-ujungnya saja, ya. Ujung-ujungnya saja. Fajar, ini kan sudah selesai nih, ya. Diberesin, ya. Ingat LKPD-nya nanti dikumpulkan lagi nih, ya. Jangan sampai hilang. Kelompok 2 selesai, kelompok 3 selesai, kelompok 1 yuk tinggal nunggu kelompok 4 bentar lagi ya nih. Oke, jadi gimana? Sudah selesai semua belum? Nah, kalau sudah selesai, sebelum kita melakukan presentasi masing-masing kelompok, ya, saya akan melakukan ice breaking dulu kita semua ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, ya. Jadi ikuti gerakan saya ya, termasuk apa yang saya lakukan, tolong diikuti ya. Buka mulut, ya. Tertawa 3 kali. Nanti ya. Dilanjutkan yang kedua, buka mulut, tertawa 2 kali. Ya. Yang ketiga, buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, paham ya? Nah, silakan diikuti dengan gerakan tepuk tangan. Ya, 3, 2, 1, buka mulut. Tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Loh. Belum konsentrasi nih. Yo, tanpa suara. Artinya nggak ada suara. Kita ulangi 1 kali lagi. 3, 2, 1, buka mulut. Tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk ya.
Selanjutnya, masing-masing kelompok dimulai dari urutan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan ya nanti kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Kelompok 1 siap ya? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Hasilnya silakan ditempel di papan tulis ya, ditempel di papan tulis. Nih ya. Silakan dikondisikan. Ya, yang lainnya masang dan mempersiapkan siapa yang jadi moderatornya. Persiapan ya kelompok 2. Persiapan kelompok 2. Oke, bantu. Nanti setelah kelompok 1 menjelaskan ya, kalaupun ada pertanyaan silakan angkat tangan ya, masing-masing kelompok ya kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, cepat Fauzabil. Perhatikan ya penjelasannya. Ya, persiapan moderatornya. Oke, guntingnya. Udah ya? Nih, dipersiapkan biar nanti tinggal nempel saja ya. Oke, tolong perhatikan semuanya. Ya, tolong perhatikan semuanya. Kelompok 1 ini membahas tentang materi yang dibahas. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang mendorong penjelajahan samudra. Saya sebagai moderator, saya sebagai materi. Saya Fauzabil sebagai pembaca. Saya Gaza sebagai pembaca. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Feli. Istilah rekonstruista yang digunakan untuk menggambarkan pertikaian antara umat Kristen Eropa dan Muslim. Perang ini juga disebut dengan Perang Salib. Nusantara. Nusantara merupakan kepulauan yang sangat berkarya dan indah. Nusantara memiliki flora dan fauna yang sangat berwarna-warni. Selanjutnya akan dibaca oleh Fauzabil. Jatuhnya Konstantinopel. Ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa Eropa hingga Nusantara. Di gol berarti memperoleh kekayaan. Glory diartikan sebagai kejayaan, dan gospel penyebaran agama Kristen dan Katolik. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah petunjuk magnetis. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan berdiri dan dari kelompok mana. Baik, silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya dari penjelasan faktor pendorong penjajahan samudra yang latar belakangi bangsa Eropa melakukan penjajahan ke Indonesia itu apa? Oh, baik. Latar belakang penjelajahan bangsa belakang. Eropa datang ke Indonesia itu apa? Oh, Ya. baik. Tunggu sebentar ya, kami ini mendiskusikan dulu. Di sini dulu. Baik, jawaban dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya yang bernama Sally. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya.
Kan tadi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke Indonesia? Nah, jawabannya latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara itu bermula dari berdagang hingga mencari rempah-rempah. Hal itu karena dipengaruhi oleh jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Baik, bagaimana Widya? Apakah sudah paham? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali. Oke, sambil saya memberikan evaluasi ya berkaitan kelompok 1 tadi yang sudah dijelaskan berkaitan tentang faktor pendorong bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Jadi salah satu faktor pendorongnya jatuhnya wilayah Konstantinopel. Oke, itu berkaitan evaluasinya gimana? Ya dilepas. Jadi dilanjutkan dengan kelompok kedua. Kelompok 2 siap? Ya, silakan. Ya. Ya, silakan ambil posisinya. Apa? Tarik, ya. Ya. Oke. Oke, silakan dimulai Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi kami. Sebelum memulai materi yang kami akan sampaikan, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia Zakia Mecha sebagai moderator dan teman saya sebagai materi, Dian Angelwati sebagai pemateri, sebagai dan saya dan Siniku sebagai tujuh. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang sudah kami cari. Baiklah, yang pertama akan dimulai dari Dian. Baik, di sini adapun latar belakang bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia, yaitu adapun peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk Spanyol dan Portugis, yakni runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi, sehingga terputuslah jalur perdagangan rempah-rempah mereka. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah. Baik, pertanyaan yang kedua, Portugis dan Spanyol dari keberangkatan sampai pertama kalinya menjalankan kakinya di Indonesia. Yang pertama, keberhasilan Spanyol menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis yakni Manuel I penasaran. Sang raja memerintahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Tahun 1498, Vasco da Gama beserta awak kapal tiba di Goa, pantai sebelah barat India. Di negara ini, Portugis membangun kantor dagang serta benteng pertahanan. Vasco da Gama diberikan hak kuasa atas daerah Goa oleh Raja Portugis. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Di sini, pada 3 Agustus 1492, pelaut asal Spanyol, Christopher Columbus, memimpin pelayaran ke arah barat.
armada Columbus tiba di Kepulauan Canary, Afrika sebelah barat, tanggal 6 September 1492. Setelah itu mereka lanjut berlayar hingga menemukan Kepulauan Bahama, Amerika pada 12 Oktober 1492. Setelah itu Columbus kembali ke Spanyol pada 1493. Pelayaran selanjutnya oleh Ferdinand Magellan beserta kapten kapal Jan Sebastian Elcano berlayar sampai Amerika. Di sana mereka menemukan selat yang jalurnya mengarah Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Maret 1521 mereka sampai Gaul. Bulan April tahun yang sama mereka sampai di Filipina. Di Filipina Manila tewas. Elcano mengambil alih pelayaran dan melarikan diri bersama awak kapal lainnya ke selatan dan tiba di Maluku. Dan di sini rekan saya Rizky dan Danzi akan menjelaskan rute perjalanan Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Inilah rute pelayaran Spanyol datang ke Maluku. Awal Spanyol melewati Samudra Atlantik. Ini pakai ini saja Damsi. Nah, di infocus ini nggak apa-apa. Nih. Coba Melewati jelaskan. Samudra Atlantik. Kemudian Kelihatan ya? Spanyol singgah di Patagonia. Dan kemudian dia berlayar lagi ke Samudra Pasifik hingga sampailah ke Cebu Filipina. Kemudian dia berlayar lagi ke Ternate Tidore, yaitu Pulau Maluku. Baik, itulah penyampaian dari Damsi dan Rizky. Oke, nah ya. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Sesi tanya jawab akan dibuka. Silakan yang mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 1 akan bertanya. Adakah rintangan atau kesulitan bangsa Portugis dan Spanyol ketika melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah? Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab. Oke, langsung jawab ya. Baiklah, jawabannya akan disampaikan oleh. Pertanyaannya, adakah rintangan atau kesulitan bangsa Portugis dan Spanyol ketika melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah? Jawabannya ada. Yang pertama, penjelajahan mereka berjarak ribuan mil, tidak ada peta. Mereka orang pertama yang mencoba mengelilingi dunia lewat jalur laut. Contoh Columbus, tujuan India malah mencapai Amerika. Kedua, penyakit. Ketiga, kelompok bajak laut pertempuran dengan berjek lokal. Contoh Magellan yang tewas terbunuh saat berada di Filipina. Oke. Baiklah, bagaimana jawabannya? Sudah paham atau belum? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2 ya yang membahas tentang jalur pelayaran bangsa Eropa ya, salah satunya yaitu ada bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 3. Jadi saya minta masing-masing kelompok tolong ketika mempresentasikan hasil diskusinya suaranya harus jelas ya. Dikuatin, dijelasin suaranya. Oke, silakan kelompok 3. Ini guntingnya.
Nih, ya. Salah satu aja yang dijelasin kan? Iya, iya, salah satu saja. Ya, Andrian? Nah, itu satu lagi. Oke, yang penting. Oke, disiapin. Nanti tinggal maju saja. Oke, tolong semuanya perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya berkaitan pembahasannya. Yuk, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perjalanan bangsa Inggris dan Belanda. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Azrana Kailausna sebagai moderator dan rekan saya Ade Solisani sebagai pemateri, saya Astina Lutfi sebagai pemateri. Saya Wawan Irgo sebagai pemateri. Saya Andrean Saputra. Melalui presentasi ini kami ingin berbagi pengetahuan dan diskusi mengenai perjalanan bangsa Inggris dan Belanda dengan harapan menambah wawasan kita semua. Baiklah, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Dilatar belakangi oleh keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol yang berhasil mencari dan mengumpulkan rempah-rempah di Nusantara, maka bangsa Inggris dan Belanda. Ya, suaranya diperkeras ya. Untuk perjalanan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia yaitu pelayaran Inggris pertama kali dilakukan pada tahun 1498 mengikuti jalur pertama Portugis dan sampai ke India Goa. Di India, Inggris membentuk proksi dagang East India Company. Tahun 1601 dari Inggris memutuskan James Lancaster ke Banten untuk menjalin hubungan bilateral. Juli 1579, Prancis Drake beserta rombongan mencari rempah-rempah dengan mengikuti jalur Spanyol ke arah barat Filipina sampai ke Maluku. Untuk Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1599 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan berlayar langsung dari Belanda lewat Samudra Atlantik sehingga ke Tanjung Harapan, kemudian melewati Samudra Pasifik. Baiklah, saya akan membacakan rute perjalanan bangsa Portugis. Oke. Itu ya petanya. Silakan. Bangsa Inggris pertama kali datang ke Indonesia mengikuti jalur bangsa Portugis. Ya. Pertama dari negara asal yaitu Inggris, lalu melewati Samudra Atlantik, kemudian berhenti di Tanjung Harapan, dilanjutkan lagi ke Goa atau India, kemudian ke Malaka, lalu terakhir ke Banten. Oke. Baik, jadi kami membuka sesi pertanyaan dan diskusi. Jika ada yang mau bertanya, berdiri dan sebutkan nama dan asal kelompoknya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya dan Singapura, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya, ketika sampai ke Indonesia, kebijakan apa saja yang diberikan Belanda dan Inggris di daerah Nusantara? Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baiklah, pertanyaan akan
Dijawab oleh rekan saya yang bernama Andrea. Inggris bernegosiasi dengan pemerintah Banten untuk berdagang rempah-rempah dan mendirikan perusahaan EIC. Belanda berdagang kemudian membentuk PUC, kumpulan perdagangan Belanda. Terus pelayaran Honggi berdagang dengan kapal yang dilengkapi meriam. Bagaimana Darsi? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke ya. Oke, silakan dilepas. Oke, mengingat waktu, jadi untuk kelompok 4 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Jadi berkaitan tentang jenis-jenis daripada rempah-rempah. Jadi mengingat waktu. Selanjutnya ya, berdasarkan hasil evaluasi saya nih berkaitan beberapa kelompok tadi yang sudah maju ya. Tadi kan yang sudah maju kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Faktor pendorong ya. Kemudian kelompok 2 berkaitan tentang ya maksudnya bangsa Portugis ke Indonesia. Kelompok 3 maksudnya bangsa Inggris ya ke Indonesia. Oke, jadi intinya ya berkaitan faktor pendorong sudah jelas ya, tadi adanya jatuhnya wilayah Konstantinopel. Bahkan tadi rutenya sudah dijelaskan oleh teman kalian berdasarkan rute pelayaran atau menggunakan jalur laut. Oke. Untuk lebih memahami ya tingkat kemampuan, saya di sini memberikan kesempatan kepada kalian untuk silakan disiapkan dulu HP-nya untuk mengerjakan soal ya dalam bentuk, oh ya saya lupa LKPD-nya tolong dikumpul dulu ya sebelum berkaitan tentang kuisis ya. Oke, silakan masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk mengumpulkan hasil beserta LKPD-nya tadi. Silakan masing-masing kelompok perwakilan saja. Ya, ini kelompok 2, silakan sini. Ya, kelompok 4. Ya, Oke, kita lanjutkan ya berkaitan kuisis. Silakan buka link yang sudah saya bagikan ya melalui grup kemarin. Silakan masukkan kodenya. Baru 6 peserta, yuk ditunggu. Sepuluh peserta. Oke. Jadi sama seperti asesmen awal tadi ya. Evaluasi terakhir ini ya juga memiliki waktu. Nanti waktunya ketika saya menyatakan sudah selesai, ya saya anggap semuanya sudah selesai ya. Oke, 3 peserta lagi. Siapa yang belum? Monggo. Ayo, 2 lagi. Masih ada ya? Oke ya. Oh ya, sudah lengkap nih. Yuk, silakan. Kita mulai. Yuk. Waktu terus berjalan. Manfaatkan waktu dengan baik. Oke, bentar lagi waktunya.
Peringkat pertama masih dipegang oleh Asvina dan diikuti oleh Wawan Ergo. Oke, waktu terus berjalan. Oke, waktu sudah selesai. Kita berhentikan, kita lihat hasilnya. Baik, jadi untuk nomor 1 ada Asvina, Wawan nomor 2 dan Gaza nomor 3. Baik ya, jadi itu hasilnya berkaitan evaluasi mengenai materi yang sudah kita pelajari ya. Selanjutnya di sini saya coba saya minta kasih tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan hari ini ya. Oke, ya. Jadi kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi semangat belajarnya ya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, kemudian saya minta refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Gimana menurut kalian refleksinya? Apakah belajar kita ini menyenangkan atau gimana? Menyenangkan ya. Oke, kemudian selain menyenangkan apa nih refleksi untuk kegiatan belajar hari ini? Mudah dipahami ya. Selanjutnya apa? Ada lagi? Oh, ceria. Baik ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih mudah dipahami lagi, lebih ceria lagi ya. Kemudian saya minta di antara kalian ya untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang berani menjelaskan kesimpulan berkaitan pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan? Oke, silakan Azra berdiri. Silakan, apa yang bisa disimpulkan? Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini tuh bangsa Belanda khususnya di era kolonial itu memiliki beberapa tujuan ya Pak. Iya. Nah, tujuan utama dalam kedatangannya ke Indonesia itu yang pertama mereka tertarik dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa. Nah, yang kedua, tujuan ekonomi juga meliputi pembentukan jalur perdagangan. Untuk faktor pendorong kedatangan bangsa Barat antara lain adalah perkembangan teknologi pelayaran. Secara keseluruhan, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan sosial yang akan terkait dengan membawa dampak yang signifikan. Oke, kasih aplaus dulu buat si Azra ya. Jadi pada intinya kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh teman kalian yang pada intinya ya orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia tentu ada maksud dan tujuan ya. Itu kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelas ini ya telah membantu kegiatan belajar kita. Kemudian tadi sudah ada refleksinya, sudah bagus, sudah bisa ceria, sudah dapat dipahami ya. Itu berkaitan refleksi dan kesimpulan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang tolong dibuka, dipelajari ya materi tentang dampak ya, dampak penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beres-beres ya, dibersihkan tempatnya, dirapikan lagi.